setiap kehidupan kami. Sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati ibadah kami dari keseluruhan acara dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kau urapi kami semua dari tempat ini, maupun saudara kami yang terkasih dimanapun mereka menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada. Engkau menjamah mereka, memberkati mereka, sebagaimana Kau melawat kami tempat ini Bapa. Berkati setiap pujian yang akan kami naikkan ke hadapan-Mu, terlebih lagi setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami, sidang jemaat-Mu yang terkasih tempat ini. Kau juga memberkati dimanapun umat-Mu berkumpul, biarlah nama Yahweh Yesus Masiah yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, dengan perlindungan para malaikat Samayim yang Kau utus untuk menjaga, menopang, membentengi di sekitar kami, agar kami bersuka cita sebab kami memiliki Elohim hebat seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yesus Masiah. Haleluya, amin. Shalom semua, pagi kembali bertemu dalam kasih Yesus Masiah. Roh Kudus tercurah tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Lihatnya Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
kuasanya. Haleluya. Yahweh Elohim kita kuasa. Amin. Hari yang terindah ketika kita jumpa dengan Yesua. Hari yang terindah. Yesua yang terindah dalam kehidupan kita. Sekali Yesua, tetaplah selamanya Yesua di dalam segala keadaan kita. Haleluya. Dalam segala keadaan yang mempesona hatiku, yang beriman dan kesempatan baru. Tanpa keadaan, waktu menimpa maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia berikan dan kesempatan baru.
setiap hati yang kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Dengan zaman Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sucikan, kuduskan hidup kami oleh firman-Mu, firman yang memerdekakan,
firman yang menjadi jalan keselamatan bagi kami. Firman yang telah menjadi daging. Terima kasih untuk pagi yang indah. Kami siapkan hati kami menikmati berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Diberkati juga semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang turut serta dengan kami juga menikmati pagi yang indah ini. Para malaikat Samaim yang kudus membentengi, memagari kami. Terima kasih. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhir demi nama Yahweh Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Shalom. Variante benaventuranza abundante siempre. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman, saya ingin supaya jemaat memperhatikan kesehatan ya. Seperti biasa, untuk khususnya mereka yang sudah umurnya 40 tahun ke atas ya, supaya camkan baik-baik apa yang saya katakan ya, supaya saudara nggak menyesal nanti kalau usianya sudah 60, 65, bahkan anak kecil. Jadi sejak kecil itu manusia itu apa saja yang mereka makan minum itu kayak tabungan deposito untuk hari esoknya. Ada satu hal yang saya ingin katakan pada saudara, itu tentang susu sapi ya. Susu apa? Sapi ya. Siapa yang suka minum susu sapi angkat tangan? Angkat tangan. Yang suka minum susu sapi ya. Apalagi kalau susu sapinya manis ya. Apalagi susu sapinya dikemas ultra milk. Apalagi Bendera. Apalagi ya, Cimori, Greenfield, apalagi ya, yang ada coklat-coklat. Nah jadi gini, saya seringkali berkata bahwa susu sapi itu untuk anak sapi. Saudara itu anak sapi atau anak Elohim? Anak sapi atau anak manusia? Jadi Yahweh itu ketika menciptakan semua makhluk hidup, termasuk manusia, kan manusia itu sudah diberi air susu toh? Mulai usia sejak lahir sampai usia kurang lebih 2 tahun. Selesai, setelah itu air susunya apa keluar terus? Kalau air susu ibu itu keluar terus sampai 40 tahun ya boleh saudara umur 40 ngentot terus itu. Tapi 2 tahun itu sudah bagus sekali ya, ada yang bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Apalagi kalau sang ibu hamil lagi, itu pasti air susunya berhenti. Betul lah? Ya, jadi itu sudah diatur oleh Elohim bahwa manusia itu butuh susu, tapi itu dari sang ibu. Dan paling lama itu hanya 2 tahun. Nah, setelah itu apa perlu susu? Enggak perlu. Nah, kenapa saudara itu minum susu? Karena sejak sekolah dikatakan 4 sehat 5 sempurna, itu bohongi orang saudara. Justru kalau mau sempurna itu enggak boleh pakai susu. Percaya enggak? Enggak percaya tuh. Buktinya saudara beli susu terus. Sekarang saya mau tanya, saudara itu minum susu itu cari apanya tuh? Ya, saya nanya ini. Kan saudara minum susu ini, nyari apanya dari susu itu? Saudara kan pinter tuh, ahli gizi. Jadi nyari apa? Ayo, jawab. Minum susu lo nyari apanya?
Vitamin. Vitamin apa ya? Itu bukan ke vitamin, itu mineral. Vitamin itu A, B, C, D, E, F, H. Loh, vitamin H itu ada loh. Tahu nggak vitamin H? Loh, ada. Nah, jadi yang abjad-abjad itu loh, itu vitamin. Kalau mineral, kalsium, magnesium, seng itu mineral. Nah, saudara minum susu itu semua kemasan itu namanya UHT, ultra high temperature. Artinya susu itu sebelum dikemas dimasak, dipanasi dengan temperatur sangat tinggi, ultra high. Jadi kalau cuma high itu tinggi, tapi kalau ultra high itu sangat tinggi. Kata ultra itu berarti di atas yang wajar. Tahu suhunya berapa? 400 derajat. Vitamin itu kebanyakan vitamin hancur ketika 60 derajat. Jadi kalau saudara minum madu ya, madu itu penuh vitamin dan mineral. Tapi madu itu akan berubah menjadi seperti air gula biasa, sukrosa. Ya, sebetulnya madu itu fruktosa dari buah-buah, dari nektar. Tapi dia berubah menjadi sukrosa. Sukrosa itu gula pasir yang sudah dari tebu diolah, dipanaskan, itu jadi sukrosa. Tebunya sendiri itu fruktosa, jadi dari kata fruit buah. Nah, jadi kalau madu itu dipanaskan 60 derajat untuk melelehkan sarangnya yang terbuat dari lilin, itu maka semua vitaminnya itu hancur, 60 derajat. Jadi percuma saudara minum madu kalau diolahnya dengan dipanasi. Madu yang bagus itu hanya diperas dari sarangnya, ya. Itu vitaminnya semuanya utuh. Bayangkan saudara susu itu 400 derajat. Vitamin itu 60 derajat ke atas itu sudah hancur. Jadi susu itu 400 derajat, kira-kira vitaminnya ada enggak? Nol, enggak ada. Bahkan jadi racun. Lalu saudara mau cari apa lagi di sana? Kalsium. Tahukah saudara, saya kan sudah sering katakan, ketika kalsium dan fosfor yang ada dalam susu khususnya, itu dicampur dengan gula, maka kalsium fosfor itu rusak. Sehingga seluruh metabolisme tubuhmu itu juga rusak. Jadi gini, ketika saudara minum susu, butuh kalsium. Ini iklan yang bombastis. Orang tua, manula, manusia usia lanjut, orang 60 tahun ke atas, supaya minum Anlen, susu high kalsium tinggi. Padahal itu ada gulanya. Apalagi orang-orang ini suka minum yang manis-manis. Nah, ketika mereka minum susu yang kalsium tinggi lalu dengan gula, maka semua kalsium dalam susu itu hanya berputar-putar di dalam darah kita dalam bentuk plak yang akhirnya menempel di pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darahmu itu semakin sempit. Di situ ada lingkaran setan. Ketika kalsium dalam susu itu menjadi hanya gumpalan plak yang tidak berguna, sel-sel tubuh kita itu berteriak-teriak kekurangan kalsium. Bisa ngerti ya saudara? Nah, ketika kekurangan kalsium, maka tubuh akan memerintahkan gigi dan tulang untuk mengeluarkan kalsiumnya. Tetapi lebih celaka lagi ketika itu dikeluarkan, saudara tetap minum susu yang manis, atau es teh, atau es campur, atau yang kue-kue manis, pokoknya gula. Maka kalsium yang keluar dari gigi dan tulang itu pun jadi plak kembali. Dan dalam waktu beberapa tahun, saudara pasti akan darah tinggi. Karena pembuluh darahmu dipenuhi plak-plak. Bisa ngerti enggak? Lalu kalau saudara pinter, saudara katakan saya butuh susu itu karena butuh protein hewani atau protein-protein dari bukan tumbuhan, dan susu termasuk protein hewani. Saudara tahu bahwa susu yang saudara minum misalkan 1 liter, maka hanya 100 cc
Itu yang mengandung protein, lemak, kalsium, vitamin. 90%-nya hanya air. Jadi 10% susu yang saudara minum, itu proteinnya itu dari 10% itu diambil lagi hanya sedikit sekali. Jadi kalau ada orang bilang butuh susu untuk protein, itu keliru lagi. Kalau saudara butuh protein, saudara makan telur. Telur itu hampir semua putihnya itu adalah protein. Saudara makan ikan. Ikan 1 kilogram proteinnya itu 20%, yaitu 2 ons. Jadi saudara kalau makan ikan 1 kilo, maka 2 ons itu seluruhnya adalah protein. Beda dengan susu, sedikit luar biasa dan efeknya sangat mematikan. Saya katakan susu efeknya mematikan. Jadi kalau saudara tetap nggak percaya, peminum susu, apalagi susu UHT, ada coklatnya, meskipun susu yang diperah langsung dari sapinya, tapi saudara beri gula, saya jamin saudara umur 50 ke atas, saudara akan bludrag. Ya, akan darahnya tinggi tekanannya. Ini masih ngomong tentang susu, belum lagi yang lain-lain. Ya, yang lain saudara sudah tahu semua, masalah gorengan dan sebagainya. Ya, jadi yang perlu dihindari kalau saudara mau sehat, ya, itu paling jahat itu adalah gula, bukan minyak. Saudara sesekali bisa makan gorengan, mau seminggu sekali, bahkan seminggu 2 atau 3 kali, kalau saudara sehat loh ya. Kalau tekanan darahnya bagus normal 120/80. Tapi kalau saudara minum gula itu sangat mematikan. Gula itu langsung berubah menjadi plak dalam tubuh kita. Itu hati-hati. Loh Pak, saya kalau enggak makan manis atau minum manis enggak enak Pak. Belilah gula seperti diabetasol, Tropicana Slim, stevia. Itu manis tapi bukan gula. Itu tidak mengandung kalori dan itu tidak merusak kalsium tubuh kita. Memang agak mahal. Nah, ya siapa yang suruh saudara mau terus-terusan minum manis-manis atau makan manis-manis? Itu harus dikurangi luar biasa, ya. Itu pesan saya supaya saudara sehat. Jadi jangan anak-anak kecil, remaja-remaja zaman sekarang itu makan minumnya itu sembarangan. Di Indonesia ini kasus gagal ginjal itu mulai anak 5 tahun sudah gagal ginjal. Anak umur 5 tahun itu sudah banyak yang gagal ginjal. Itu sangat menakutkan dan itu baru 5 tahun di belakang, ke belakang sampai hari ini. Kalau usia 30, 25, keleleran saudara gagal ginjal. Padahal dulu orang gagal ginjal itu di atas umur 60. Sekarang 5 tahun itu sudah gagal ginjal. Mengapa? Karena kalau saudara ke mall, ke Mantos, ya, kemana lagi? Ke Freshmart, kemana lagi? Multimart, kemana lagi? Trufam. Semua yang saudara lihat di rak-rak itu, hampir semuanya itu bukan makanan. Ultra processed food. Artinya bahan makanan yang diolah beberapa kali, diberi tambahan pangan yang beracun, lalu dikemas dengan sebaik-baiknya untuk menarik perhatian dan dijual dengan harga yang fantastis. Tapi itu semuanya racun. Kalau saudara terus seperti itu, ya anak-anak remaja ya saya beritahu, kamu yang masih di bawah 20 tahun, kalau kamu terus makan seperti itu, usia 30 tahun hancur tubuhmu. Ini sungguh saya ngomong. Jangan kalau ada rezeki, ya perhatikan ya. Saya katakan dapat uang itu bukan berkat, tapi itu rezeki. Saudara bekerja dapat uang itu bukan berkat, itu rezeki. Semua uang kekayaan, saudara bisa beli rumah apapun, itu rezeki, itu bukan berkat. Tetapi rezeki bagi anak Elohim yang taat firman itu bisa jadi berkat. Bisa ngerti? Ngerti?
Berkat tidak harus rezeki dalam bentuk finansial. Berkat yang paling utama adalah keselamatan, damai sejahtera, hidup yang penuh kasih, itu berkat sejati. Tetapi berkat-berkat finansial adalah rezeki-rezeki yang kita terima, tetapi kita terima dan kita gunakan dengan benar. Firman katakan, jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Apa artinya? Roti adalah makanan pokok yang paling alami bagi bangsa Yahudi. Nah sekarang ini saudara, tentu saja sejak firman itu dikeluarkan itu 3.500 atau mungkin 3.000 atau 2.500 tahun yang lalu. Tentu saja dunia sudah berubah kebudayaannya. Semua teknologi berubah sehingga makanan minuman itu tidak lagi seperti yang dikatakan Elohim ribuan tahun yang silam. Begitu banyak pilihan. Ya saya ini enggak bosan ngomong seperti ini. Sebetulnya saya putus asa saudara. Tapi seperti Rasul Saul berkata, aku itu hilang habis akal, tapi tidak putus asa. Artinya karena itu tugas saya sebagai gembala untuk terus memberikan pengarahan kepada saudara. Karena saudara ini diberitahu bertahun-tahun, sepertinya orang yang enggak pernah diberitahu. Ya itu yang membuat saya susah. Tapi nanti kalau sakit nangis itu. Kalau sakit minta didoakan. Kalau sakit tanya bagaimana caranya supaya sembuh. Saya sudah berkali-kali berkata, kalau kamu merusak tubuhmu 10 atau 20 atau 30 tahun, jangan minta sembuh dalam waktu 1 bulan bahkan 1 tahun. Sejak saya tahun 2001, kayak saya kena rheumatoid arthritis atau arthritis rheumatoid, yang bahasa orang sini adalah SUPI. 2001 saya kena. Sampai hari ini 24 tahun saya menjaga makanan minuman saya persis seperti waktu saya SUPI tahun 2001. Kalau tidak, saya nggak bisa sehat seperti ini. Saudara pikir kerusakan yang terjadi dalam tubuhmu bisa seketika? Kamu pikir doa bisa menyembuhkan? Tidak. Yesus menyembuhkan itu 2000 tahun yang lalu sebagai tanda bahwa dia sang Masias. Bukan berarti sampai hari ini engkau tetap klaim kalau sakit Yesus sembuhkan. Tidak. Tujuan Yesus 2000 tahun yang lalu melakukan mujizat apapun termasuk membangkitkan orang mati untuk menjadi tanda bahwa akulah sang Masias. Yesus berkata, kalau engkau tidak percaya kepadaku bahwa aku diutus oleh Bapakku, percayalah kepada semua tanda mujizat yang kulakukan. Betul? Tujuannya supaya manusia tahu bahwa dia itu juru selamat. Tetapi setelah manusia tahu dia juru selamat dan menerima dia sebagai satu-satunya juru selamat, maka tanda-tanda yang dilakukan Yesus itu bukan tidak berlaku, tetapi sudah tidak seperti 2000 tahun yang lalu, saudara. Karena saudara sudah percaya dia. Tujuan dia melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu sudah tercapai. Yaitu manusia sudah percaya bahwa dia juru selamat. Saudara jangan mengharap lagi mujizat-mujizat yang spektakuler seperti itu. Tujuan kita jadi orang Kristen bukan sehat walafiat tidak bisa sakit, tetapi supaya kita ini diselamatkan dari dosa kita. Amin. Itu tujuannya. Dan sekarang di dalam Yesus itu otak kita itu sudah dibarui, budi pekerti kita itu dibarui. Ada suatu reformasi besar-besaran dalam cara berpikir, dalam cara memandang sesuatu, dalam cara mengkonsumsi sesuatu. Itu harus berubah. Itu salah satu bukti bahwa saudara itu dilahirkan kembali, yaitu saudara bisa mengelola apa yang saudara makan dan minum. Karena bagian iman itu termasuk makan dan minum, betul enggak? Bangsa Israel itu ribuan tahun bisa hidup sampai hari ini karena mereka mentaati
cara makan minum yang ada di dalam Torah sampai hari ini. Kalau tidak mereka tidak bisa jadi bangsa yang besar, yang pintar, yang hebat. Padahal jumlah mereka kecil di dunia ini. Bagaimana dengan kita yang bukan bangsa Yahudi? Kita tidak terikat dengan hukum-hukum makanan seperti bangsa Yahudi. Tetapi kita harus cerdas, kita harus tahu memilih dan memilah apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum. Ya, itu yang pertama. Kedua saya ingin katakan kepada saudara yang darahnya itu sudah tekanannya tinggi. Darah tekanan tinggi itu berapa? Pokoknya di atas 120 dan di atas 80 untuk diastoliknya, itu saya anggap sudah tinggi. Saya tidak berkompromi dengan nilai-nilai yang diikuti dokter-dokter khususnya di Minasa. Saya hanya mengacu kepada Harvard Universitas. Optimal maksimal 120/80. Di atas itu saudara harus langsung mengubah cara hidup. Kalau tidak, kamu berkompromi, cuma 125. 1 bulan kemudian 135. Kamu ke puskesmas, periksa, berapa umurnya Bapak? Oh saya 55. Oh bagus ini 135, bagus. Soalnya dibandingkan dengan orang yang umur 55 juga yang 185. Kamu bagus 135, bisa ngerti enggak? Persis anak sekolah itu loh. Kenapa kamu kok dapat 5? Saya ditanya sama papi saya, kok dapat 5? Loh ini bagus wih, teman saya 3. Loh bagus itu bukan mengacu kepada orang lain yang lebih jelek dari saudara. Bisa ngerti enggak? Kamu kok gereja terlambat? Loh aku cuma 5 menit, itu setengah jam. Loh ngacunya kok sama yang lebih jelek itu loh bagaimana? Kita selalu disebut orang Kristen. Artinya yang kita ikuti, yang kita jadikan panutan adalah Kristus, Yesus sama Sia. Bukan orang-orang yang jelek. Jadi saya tidak ada kompromi, itu masalah tekanan darah. Begitu naik di atas 120, saudara, itu saudara harus langsung ambil tindakan. Kalau saudara diamkan, wah, yaitu ada banyak orang bertahun-tahun tidak pernah periksa tekanan darah. Begitu periksa 175, waduh, pantesan saya pusing. Sekarang saya mau ngomong tentang obat darah tinggi yang biasanya secara generik diminum murah itu amlodipin. Ada banyak kata-kata yang tidak benar tentang obat ini. Oh, jangan minum amlodipin loh. Amlodipin membuat gagal ginjal. Ini yang perlu saya bereskan. Waduh, kalau saya minum amlodipin, nanti saya keterusan tiap hari, saya ketagihan. Kalau enggak, tekanan darah saya enggak bisa turun. Saya mau tanya, kalau enggak minum itu tekanannya bisa turun enggak? Yang darah tinggi, kalau tidak minum amlodipin dan tidak minum obat untuk mengencerkan darah istilahnya, yang bisa membuat tekanan darah kita itu rendah, juga obat-obat yang bisa membuat elastisitas dari pembuluh nadi kita dan vena kita itu bisa lentur. Saudara tidak minum obat apapun, kalau darah tinggi lalu nggak ngerubah cara hidupmu juga, bisa turun nggak? Tidak bisa. Lalu kenapa kamu takut minum amlodipin? Saya beritahu, orang-orang yang darah tinggi lalu diberi dokter pasti amlodipin. Lalu suatu hari dia gagal ginjal. Dan kebanyakan orang darah tinggi gagal ginjal. Yang disalahkan amlodipinnya, padahal bukan. Siapa yang salah? Gini ya, saya beritahu. Saya ini sudah mengembalakan saudara di sini mulai tahun 98. Berarti berapa tahun? Berapa tahun? 27 tahun. Di sini itu banyak yang darah tinggi. Ada yang minum obat itu sudah puluhan tahun amlodipin itu, tapi tidak gagal ginjal.
Siapa bilang minum amlodipin bisa gagal ginjal? Justru kalau kamu tidak rutin minum itu, kamu bisa gagal ginjal. Itu saudara. Kenapa? Nah begini, tekanan darahmu 170 misalkan, kamu minum amlodipin 1 bulan, turun sampai 140, turun ini. Begitu 140 kamu merasa badanmu agak enakan, tak kurangi atau bahkan ada, ini sungguh dihentikan. Jadi jemaat di sini ada yang gitu, diam-diam dihentikan minumnya. Enggak, saya enggak diberitahu. Padahal saya bilang harus terus 1 hari 2 kali. Berhenti. Berhentinya 1 minggu. Begitu berhenti 1 minggu, tiba-tiba saya dipanggil. Waduh, kenapa ini kok kayak stroke? Saya ukur tekanan darahnya 230. Ketika tekanan naik seperti itu, ginjal kita itu glomerulusnya dihancurkan. Saudara ngerti nggak di sini ceritanya? Ketika kamu minum obat itu tidak rutin, kamu memberi celah atau kesempatan untuk tekanan darahmu naik dan naiknya itu bukan main, luar biasa. Ketika kamu makan sesuatu yang berlemak dan sebagainya, yang manis, kamu melakukan kegiatan yang ekstra berat, tanpa sadar, begitu naik seperti itu, maka ginjal itu yang jadi korban. Kenapa tekanan darah itu nggak boleh tinggi? Karena ginjal kita itu menerima tekanan darah itu optimal 120/80. Gitu loh gampangnya. Ini saya pakai bahasa yang sangat awam. Tentu bahasa saya ini bukan bahasa kedokteran, tapi untuk membuat saudara mengerti. Jadi ginjal kita itu hanya tahan yang terbaik kondisi ginjal kita. Ginjal itu adalah saringan, filter. Dan filternya itu adalah sistem RO, reverse osmosis. Artinya dia bisa memisahkan air dari mineral. Itu yang memisahkan itu yang namanya glomerulus. Itu halus luar biasa. Saudara tahu, kalau saya kan punya itu mesin RO ya. Itu mesin RO itu hanya menyaring air 1 hari ya, hanya bisa menghasilkan 5 galonnya aquain 1 hari, itu 24 jam. Itu 5 itu cuma berapa? Tidak sampai 100 liter. Karena 1 itu cuma 19, berapa liter, betul nggak? Anggap aja 20 liter. 5 galon itu 100 liter. Itu saya butuh filter RO itu yang harganya itu 800.000 dulu. 800.000. Dia memisahkan air dengan mineral. Air yang ada mineralnya dibuang, air yang tidak ada mineralnya bisa lolos lewat situ. Itu netes saudara, 24 jam hanya bisa 5 galon. Tahukah saudara kerja ginjal kita 1 hari bisa menyaring 1.500 cairan darah. 1 hari 1.500. Kalau itu dibuat galon aqua dibagi 20 liter 7 ayo, berapa? 1.500 dibagi 20 berapa? 75 galon. Sedang mesin itu hanya bisa 5 galon. Saudara tahu betapa beratnya ginjal kita, ngerti enggak? Nah, saya ini sengaja seperti ini supaya saudara itu bisa membayangkan betapa beratnya kerja ginjal kita. Dan satu hal yang saudara harus tahu, mesin RO saya itu, ya, mesin RO-nya itu kan dari zat-zat polimer, dari pokoknya buatan manusia, saringan itu buatan manusia, yang kaku, tidak elastis. Ada pompanya untuk memompa air dengan kekuatan beberapa bar. Dan ketika pompa itu saya ganti dengan yang lebih kuat, maka itu jebol saudara filternya itu. Atau pompanya yang jebol, enggak sanggup. Bagaimana dengan filter yang adalah ginjal kita? Ketika tekanan darahmu itu menjadi tinggi, maka itu ginjalmu itu seperti dibebani luar biasa yang tidak seharusnya. Itu sebabnya orang darah tinggi kalau tidak diobati, yang rusak selanjutnya adalah ginjalnya. Pasti.
Itu sebabnya jangan meremehkan tekanan darah. Itu pasti. Jadi ini bukan aku kuat. Nggak bisa. Ginjal kita itu pokoknya kalau diberi tekanan berlebihan pasti hancur, begitu aja. Apalagi ditambah dengan zat-zat kimia makanan yang sangat merugikan ginjal. Itu sebabnya jangan makan minum yang aneh-aneh. Sudah manis, ada krimnya, ada apanya, sudah minuman-minuman yang harganya 30.000, 35.000, 20.000. Minum saja air putih. Kenapa kamu harus habiskan uang puluhan ribu hanya untuk sesuatu yang menyakiti kamu? Mungkin kamu sekarang belum merasa sakit. Tapi ya, saya mau katakan pada saudara ya, ini anak-anak di sini, mau pria mau wanita. Kalian umur 20 tahun. Kekuatan kalian umur 20 tahun ini dengan saya waktu 20 tahun, itu enggak ada apa-apanya. Percaya enggak? Dan kekuatan saya 20 tahun, 40 tahun silam, dengan kekuatan ayah saya ketika usia 20 tahun, saya kalah jauh. Ketika ayah saya usia 20 tahun, dengan kakeknya waktu usia 20 tahun, kalah jauh juga. Ngerti maksud saya? Dengan bertambahnya peradaban dunia yang sangat senang meracuni orang ini, maka kekuatan-kekuatan kita itu melemah luar biasa, tapi kamu tidak sadar. Coba ini anak-anak laki-laki ini, kalau dihadapkan dengan orang yang hidup 3 abad yang lampau, sama-sama umurnya 20 tahun. Ini istilahnya orang itu apa? Pelompat waktu dalam skema kuantum, fisika kuantum. Ternyata mereka ada di sini. Coba kamu kalau bisa ngalahkan mereka, kekuatanmu, nggak ada apa-apanya. Kamu bisa diangkat, dilempar itu. Duh, saya ngomong ini benar, saudara. Usia manusia zaman dulu sampai 900 tahun lebih, betul nggak? Lendaninya saya kini 900 tahun, saudara. Sekarang umur 50 aja sudah bengkok semua badannya. Ya, jadi itu yang tentang amlodipin. Jangan takut untuk, wah nanti saya minum terus. Loh, harus minum terus sebelum tekanan darah turun. Kalau kamu berhenti, ginjalmu yang akan kena. Jangan meragukan yang saya katakan. Percayalah. Saya ngomong ini bukan ngawur, saudara. Berdasarkan riset dari ahli-ahli yang saya dengarkan, juga berdasarkan buku-buku yang saya baca, dan berdasarkan logika yang saya miliki. Percayalah. Mau tidak mau saudara harus minum itu. Tidak ada obat yang bagus. Yang bagus adalah makanan kita yang jadi obat, betul nggak? Bukan obat yang jadi makanan, amin. Itu sebabnya saya kan sudah beri. Itu adamu, itu cara diet-dietnya itu menurut golongan darah. Diikuti dengan bagus. Itu sangat menolong saudara. Karena itu sudah juga saya aplikasikan dalam tubuh saya dan itu sangat menolong luar biasa. Misalkan adamu berkata orang golongan darah O atau 0 tidak boleh makan kelapa. Dan semua produk kelapa itu tidak cocok untuk orang darah 0. Saya 0. Orang bilang O tapi 0. Mengapa saya pakai 0? Karena golongan darah O itu tidak mengandung zat penggumpal A dan B. Ya, agglutinogen A dan B itu dia tidak memiliki. Karena tidak memiliki, maka dalam kedokteran disebut ini darah 0 atau kosong. Tapi orang mengasumsikan 0 itu O, padahal bukan. Karena ada abjad A dan B, gitu loh. Ya sudahlah, itu nggak masalah. Yang penting tahu. Itu sebenarnya darah 0 itu bisa didonorkan kepada semua golongan darah. Tidak akan terjadi penggumpalan. Dia adalah pendonor universal. Ya, begitu. Nah, jadi kembali lagi. Kalau saya makan
kelapa, mau dari airnya, kelapanya, pasti tubuh saya langsung gak enak. Ini memang. Itu sebabnya saya itu kadang-kadang kalau kepingin minum air degan, airnya itu saya, tapi kalau sudah 2-3 kali, sudah enggak karuan tubuh saya. Hanya kadang-kadang, jarang luar biasa. Ya, jarang luar biasa. Seperti saya long trip ke Jawa barusan 1 bulan, itu saya minum air degan itu 1 kali. Karena di Parigi itu, ya, Sulawesi Tengah itu panas. Saya lihat kok banyak ada orang jual kelapa muda. Aduh, kok kepingin ya. Ya sudah beli. Nah, itu bukan 1 kelapa saya minum, itu 1 kelapa dibagi jadi 4 gelas. Nah, enggak apa-apa kalau sedikit gitu. Dan itu sekali, bukan Senin sekali, Selasa sekali, Rebo sekali. Itu namanya bukan sekali, itu terus-terusan. Kayak saudara kan bilang sekali-sekali. Senin sampai Minggu, tiap hari. Sekali 1 hari itu namanya. Ya. Jadi itu benar. Orang golongan darah 0 tidak boleh makan alpukat. Memang betul, saya kalau makan itu tubuh saya gak dipukuli. Loh, kenapa? Apalagi saya tuh sudah pernah sakit. Saya kan katakan kena supi. Supi itu peradangan. Dan semua diet Adamu itu menghindarkan kita dari peradangan. Kalau lektinnya nggak cocok, lektin itu adalah sejenis protein dalam tumbuhan dan dalam binatang apapun, dalam makanan apapun. Ketika bertemu dengan tubuh kita, lektin itu bisa menggumpal proteinnya itu. Kalau nggak cocok, nah itulah diet Adamu itu seperti itu. Ketika terjadi peradangan, karena terjadi penggumpalan darah, tubuhmu merasa nggak enak. Tapi ada orang bilang, saya makan apa aja rasa enak, apalagi kalau ditraktir. Semua kok enak ya, enggak ada yang enggak enak. Itu namanya kamu itu apa? Non-sekretor. Non-sekretor dalam bahasa psikologi bebal. Ya. Dalam bahasa psikologi itu bebal. Orang sini bilang kabal. Enggak terasa itu? Enggak apa-apa itu? Ya. Tiba-tiba kamu langsung akut serangan mendadak. Stroke. Enak ada tanda atau enak tidak ada tanda? Enak ada gejalanya tuh. Nah, tetapi bagi yang tidak ada gejala itu, dia harus bisa dilihat dari tekanan darahnya. Jadi Pak, saya tidak bisa merasa apa-apa ya. Bagus. Kalau tidak bisa merasa apa-apa, pergi ke lab, ya, periksa tekanan darah, periksa kolesterol lengkap, periksa juga kreatinin dalam air seni, periksa juga trigliserid, ya, periksa semuanya itu. Kalau nilainya semuanya bagus, nah berarti tubuhmu sehat. Kalau ada yang tidak beres, kamu harus merubah cara dietmu. Gitu ya, saudara. Jadi itu pesan saya, yang darah tinggi di atas 120, kalau hanya 125, 130, saya tidak anjurkan minum amlodipin. Tapi kalau sudah mendekati 140, apalagi kalau sudah 140, itu adalah tanda hipertensi per stadium 1. Jadi hipertensi itu ada stadiumnya. Stadium pertama adalah 140. Stadium kedua 160. Di atas 160 stadium akhir. Jadi kalau sudah 140 harus minum obat. Tapi kalau masih 130 sampai 139, rubah cara makan, minum, tidur, kerja. Kalau mengubah dengan drastis, saya kasih waktu 1 bulan. Bisa turun tekanan darahnya, bagus, tidak usah minum obat. Tapi kalau tidak berubah, harus tidak mau minum obat. Nanti ditunjang dengan cara makan yang benar.
Saudara, ini serius ya, ini serius. Saya selalu berkata, Saudara Istiono itu sampai sekarang, ya but, Istiono itu sudah berapa tahun ya stroke? Enggak, mulai sakit sampai hari ini itu berapa tahun? Ada 10 tahun enggak? Lebih 10 tahun. Ya ini saya selalu berkata, Saudara Istiono ini luar biasa saudara. Ya, masih panjang umur ya. Yo ya memang. Dengan sakitnya seperti itu masih panjang umur. Enggak tahu berapa kali dia kena serangan itu. Stroke iskemik itu. Juga kejang-kejang step itu. Yang bisa merusak otak manusia karena kekurangan oksigen di otak. Ya, 2 menit aja oksigen itu tidak mengalir lancar di otak, kita itu bisa hancur sel-sel otak kita. Tapi saudara, saya lihat Istiono itu luar biasa, kemurahan Yahweh. Saya selalu berkata, itu diizinkan Elohim untuk selalu mengingatkan jemaat Bukit Hermon, khususnya yang tinggal di Bukit Hermon, khususnya yang tinggal serumah dengan Istiono. Menjadi peringatan. Mengapa saya katakan seperti itu? Di dalam kitab suci, semua hal yang buruk yang terjadi pada bangsa Israel itu menjadi peringatan bagi orang-orang Kristen yang hidup di masa kini. Itu yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Rasul Saul juga ngomong seperti itu. Itu jadi peringatan atau pengingat. Jadi Elohim itu mengizinkan. Jangan bilang, kok gak cepet budal lah. Nenek kon gelem cepet budal enggak? Siapa yang ingin cepet budal? Tahu cepet budal? Siapa yang senang ulang tahun terus angkat tangan? Panjang umurnya. Siapa yang senang? Yang tidak angkat tangan berarti kepingin mati nanti malam. Firman bilang mati itu lah kok wedi? Ya, jadi saudara perhatikan ya, yang darahnya di atas 120. Makanlah bawang putih setiap hari. Bukan bawang putih dijadiin krepek. Atau bawang putih digoreng yang di gilingan bakso sana, bawang putihnya jadi coklat semua bisa digoreng, itu malah itu karsinogen, penyebab kanker. Bawang putih ungkul ya, ya kalau enggak enak digebrak lah, prak gitu. Lalu jangan numisnya itu bawang putih ditumis dengan minyak panas sampai gosong, percuma makan bawang putih seperti itu. Ya, tetap usahakan putih warnanya. Nah, itu dimakan tiap hari 4 siung 5 siung enggak apa-apa, itu akan menolong saudara ngencerkan darah ya. Jadi pembuluh darah itu yang ketiga, pembuluh darah kalau sudah banyak plak-plaknya ya, yang menyebabkan plak itu adalah kolesterol yang namanya LDL, lipodensity ya, lipoprotein. Ya, sebetulnya itu L itu harus low ya, density lipoprotein harusnya rendah. Nah, tapi dia ini melapisi. Jadi kalau ada gumpalan plak kalsium biasanya, yaitu karena gula dan kalsium itu jadi racun, itu nempel di pembuluh darah kita. Itu kalau dia nempel, dia itu bisa membuat radang, menyakiti pembuluh darah kita bagian dalam. Lalu nanti kolesterol LDL itu akan datang lalu dia nyelimuti saudara. Supaya gumpalan kalsium ini tidak tajam. Karena kalsium yang jadi gumpalan dia jadi kristal kalsium yang sangat-sangat bisa menyakitkan. Yang sangat bisa membuat saudara sakit semua. Jadi ya saya beri contoh ya. Jadi kalsium itu kapur ya. Kapur itu kan bisa jadi bukit kapur ya toh. Tapi kalsium yang bercampur dengan gula, bercampur dengan fosfor, bercampur dengan segala jenis vitamin, mineral apapun dalam tubuh kita,
itu benar-benar bisa lebih keras dari gunung kapur itu, saudara. Itu ya. Jadi kristal-kristal kalsium itu bisa sangat lebih keras dari gunung kapur. Dan bayangkan kalau itu nempel di pembuluh darahmu bagian dalam semuanya, sedangkan pembuluh darah kita itu kan selalu tertekuk-tekuk, terlipat ya toh ketika kamu bergerak. Apa yang terjadi? Sakitnya bukan main. Dan bisa melukai, menghancurkan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita bisa dedel duel istilahnya. Itu sebabnya sistem tubuh kita, supaya kristal ini tidak menyakiti, maka kolesterol LDL itu dia akan nempel di sana. Supaya kristalnya tidak tajam. Sehingga saudara tekuk-tekuk itu enggak apa-apa. Tetapi ada masalahnya di sini. Ketika LDL-nya itu banyak, numpuk karena kristal kalsiumnya banyak, maka pembuluh darah kita jadi sempit. Ketika jadi sempit, tekanannya meningkat. Karena jantung kita ruangannya itu untuk memompa volume darah, misalkan sekali pompa itu 250 cc. Itu harus tetap terjadi. Mau tidak mau, karena sempit pembuluh darahnya, sedang volume darah yang dipompakan itu volumenya tidak berkurang, mau tidak mau tekanannya jadi tinggi. Dan ini kalau terus menerus jantungmu jadi lemah. Karena jantung juga berat ketika harus memompa tinggi. Itu sebabnya orang yang darah tinggi, lama-lama jantungnya itu juga menjadi lemah. Dan ketika jantung lemah, jantung itu akan memperbesar dirinya, memperbesar ototnya, supaya dia lebih kuat mompa. Maka terjadi pembengkakan jantung. Dan kalau kamu sudah terjadi pembengkakan jantung itu, aduh, kamu jalan sedikit. Jadi saudara ini nggak main-main. Nah, lalu caranya bagaimana supaya kolesterol yang jelek itu, LDL itu, yang tinggi itu, yang sudah melapisi kristal-kristal kalsium ini bisa disingkirkan supaya pembuluh darahnya itu jadi encer, jadi besar lagi. Cara satu-satunya cuma HDL ditingkatkan. Jadi Yahweh itu sudah demikian rupa dengan hikmatnya menciptakan HDL, LDL itu kolesterol yang orang bilang yang jahat, yang baik. Jadi HDL itu tugasnya ngambili LDL yang jadi plak itu, diambili sedikit demi sedikit. Lalu diover ke hati untuk dijadikan empedu. Tetapi yang jadi masalah adalah HDL kita kebanyakan juga tidak banyak. Kebanyakan kita HDL-nya itu sedikit sekali. Karena biasanya kalau saudara makannya enggak benar, HDL-nya itu juga sangat rendah, pasti di bawah 40. HDL yang bagus itu 60. Kalau bisa di atasnya lebih hebat lagi. Nah, jadi meningkatkan HDL. HDL itu, saudara, adalah kolesterol yang baik, yang melawan lemak-lemak jenuh, yang bisa membersihkan darah kita. Bagaimana cara meningkatkan HDL? Caranya saudara harus mengkonsumsi lemak yang namanya omega 3. Ya, ini saya beri solusinya supaya saudara tahu. Jadi yang saya katakan ini jangan ngantuk saudara, ini penting untuk kesehatanmu. Saya ini rugi loh kalau nggak khotbah. Loh ya, ngomong tentang kesehatan ini sangat banyak yang orang dirugikan. Di YouTube itu nanti apa soal kesehatan? Karena saya lihat kalau saya ngomong kesehatan di YouTube itu yang lihat cuma sedikit, di bawah 100. Kalau khotbah di atas 100 pasti. Jadi kasihan orang-orang itu. Tapi bagaimana? Saya ini gembala saudara di sini. Serius kalau dengarkan saya. Saudara kan tidak mengerti, diberi pengertian, dihargai. Jadi supaya yang darah-darah tinggi ini bisa sembuh, saudara harus konsumsi lemak yang namanya omega 3. Lemak omega 3 itu kalau nabati, itu satu-satunya yang paling hebat adalah lemak zaitun. Olive oil, virgin olive oil. Dan itu harganya 1 liternya sudah 200.000 ke atas. Mahal kan? Saudara tetap pakai Sania, Vilma, tetap pakai Bimoli, tetap pakai apa? Kunci emas, apalagi?
Itu omega 6-nya luar biasa tinggi, dan omega 6 itu jadi plak di dalam pembuluh darah kita. Omega 6 itu justru membuat LDL kita itu meninggi. Kalau minyak zaitun membuat LDL-mu rendah, HDL-mu naik. Ya, tapi sekarang minyak zaitun mahal luar biasa. Saya saja tidak mengkonsumsi. Bagaimana caranya untuk omega 3? Konsumsilah ikan-ikan laut yang segar. Bukan ikan mujair. Mujair omega 6-nya yang tinggi. Konsumsilah ikan laut. Dan ikan laut yang paling tinggi omega 3-nya dan yang paling murah itu ikan sarden. Bukan sarden kemasan. Ikan sarden kalau di Banyuwangi disebut ikan lemuru. Ikan yang kecil-kecil bersisik mengkilat. Kalau saudara mbeteti, tahu mbeteti? Itu tanganmu itu akan licin sekali, banyak minyaknya. Dan itu kadang ada di pasar, tidak banyak. Kalau di Jawa tiap hari ada, di sini jarang. Kedua, mackerel. Cari mackerel di sini tambah nggak ada. Yang ada tude, malalukis. Tapi itu pun omeganya lumayan tinggi. Nah, kalau itu memberatkan saudara, bosen makan ikan terus. Belilah suplemen omega 3. Cari di Shopee yang buatan Australia. Isinya berapa, Nal? Isi 400, harganya berapa? 550, isi 100. 400 isinya, gede-gede. Minyak ikan itu dari hatinya ikan hiu. Omega 3-nya luar biasa. Minum itu. Dulu waktu saya merawat kakaknya papi, ya Ibu Neta, itu minum itu tiap hari. Dari kolesterolnya yang tingginya itu 300 dan gulanya 600, jadi normal. Ditambah dengan minum Sankolera. Chlorella, bukan kolera. Kalau kolera penyakit, chlorella. Kalau itu yang hijau-hijau itu loh, 1 hari 15 butir. Lalu enggak makan nasi, pisang kepok atau pisang sepatu. Jadi bagi yang sakit-sakit itu jangan makan nasi. Karena nasi itu banyak omega 6-nya. Orang banyak makan nasi, bisa darah tinggi. Tuh, iya sungguh. Jadi yang mau kurus-kurus itu jangan makan nasi, gantilah dengan pisang sepatu. Tapi jangan 1 sisir dimakan 1 hari. Makannya pagi 2, malam 2, titik. Dan selama itu tidak boleh makan apapun. Nah, saya sendiri sudah 1 minggu lebih, saya pakai diet 1 hari makan 2 kali. Makan pagi jam 6 atau jam 5, nanti makan sorenya jam 5 atau 6. Jadi ada jeda waktu 12 jam untuk makan. Jadi saudara yang darah tinggi dan sebagainya, saya anjurkan makan 2 kali. Malah kalau bisa kuat 1 hari 1 kali makannya. Dijamin saudara cepat sembuh. Ya. Nah, nanti masalah diet 2 kali atau sekali ini nanti di kesempatan yang lain saya akan bicarakan. Karena itu ada aturannya. Ya. Jadi saudara harus sehat. Jangan banyak makan nasi. Nasi penuh pestisida dan sebagainya. Kalau nasi organik mahal sekali harganya. Dan nasi sangat tinggi kandungan gulanya. Nah, itu tidak bagus untuk saudara. Kecuali saudara yang normal tubuhnya, silakan. Tapi tetap jangan terlalu banyak nasi. Protein yang harus banyak, ya. Ya, jadi begitu. Ada yang mau tanya? Ya. Enggak. Untuk darah B itu enggak boleh tempe tahu. Tempe tahu hanya boleh darah A. Tapi tahu jangan, lebih baik tempe. Tahu itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Karena tidak difermentasi. Jadi kalau tempe itu sehat karena difermentasi 2 hari 3 hari. Jadi kalau yang senang kedelai makan tempe, jangan tahu. Ya, nanti saya terangkan kenapa tahu itu sangat berbahaya. Makan tempe bukan tahu. Tapi darah A saja yang boleh.
Darah 0, darah B tidak boleh tahu tempe. Hanya boleh sekali. Seminggu sekali ya. Bukan 1 hari sekali. Pasti peradangan. Jadi kalau saya makan tempe 3 hari berturut-turut, sudah linu kabeh tulangku. Pasti. Itu peradangan namanya. Setiap peradangan itu berarti darah kita tidak lancar. Bayangkan kalau radangnya itu di jantung. Bayangkan kalau radangnya itu di pembuluh darah otak kita. Jadi saudara, itu kemurahan Elohim luar biasa ketika peradangan itu tidak terjadi di otak. Yang terjadi di adik saya Paulus itu terjadi di batang otak. Peradangannya di pembuluh darah batang otak. Batang otak itu besarnya hanya 1,5 cm panjangnya. Ada di otak bagian bawah, bersambung langsung dengan sumsum tulang belakang. Dengan syaraf-syaraf yang ribuan jumlahnya. Itu dia kena di situ peradangannya. Ya sudah, saudara tahu sendiri bagaimana. Kalau dia tidak dibawa ke rumah sakit internasional waktu itu, hanya 1 minggu habis 200 juta. Kalau tidak dibawa di rumah sakit itu, hari itu pasti dia sudah berangkat. Banyak orang-orang itu tertolong karena ya penanganan medis yang canggih zaman sekarang. Kalau tidak ada, sudah berangkat itu pasti hari itu juga. Saudara tidak akan tahu peradangan itu ada di mana. Kalau di kaki, kakimu linu. Kalau di tangan, tanganmu linu. Kalau di punggung, punggungmu sakit kayak ditusuk. Pernah enggak merasakan punggung belakang kayak ditusuk? Bayangkan kalau peradangan itu di otakmu. Jadinya seperti apa? Minim seperti Istiono. Minim. Maksimal kamu meninggal langsung. Selama Yahweh itu baik, dia tidak mau langsung manusia itu mati. Itu sebabnya peradangan itu ada di kaki, di pinggang, di tangan. Supaya kamu cepat-cepat berubah. Jangan kalau meradang, oh gampang, ibuprofen. Ada yang ibuprofen, bapak profen, ya, kakek profen sekali, cucu profen diminum semua. Dan padahal itu obat-obatan itu yang analgesik itu semuanya itu menghilangkan rasa sakit. Itu adalah mengentalkan darah. Itu akan jadi lingkaran setan. Jangan, kalau linu, oh ada, ini obat rematik, linu-linu sembuh. Ada tahu itu? Apa namanya itu? Itu saya lihat itu ada itu. Hati-hati saudara. Itu bukan menyembuhkan. Itu membuat kamu terbuai dengan sakitmu yang tidak kamu rasakan. Padahal sakitmu tetap, penggumbalannya tidak hilang. Tapi dia mematikan syaraf rasa sakitmu. Jangan kalau sedikit, wah pusing, Paramek. Pusing itu lihat baru makan apa, baru minum apa. Jangan diulangi. Ya, yang suka minum sedikit-sedikit itu ibuprofen, Paramek atau apa, Antalgin, apalagi itu, Panadol, apalagi asam mefenamat, lalu apalagi itu yang anti rasa sakit semua itu. Hati-hati, itu justru menipu saudara, padahal saudara semakin parah. Bisa ngerti? Ada mau tanya? Enggak apa-apa, saya khotbahnya 1/2 jam sampai 8:30. Ada yang mau tanya? Ayo. Ya. Vitamin D itu enggak perlu, karena vitamin D kalau kelebihan jantungmu bengkak dan tidak ada yang tahu siapa kelebihan siapa tidak. Jangan percaya dengan WHO. WHO itu standarnya itu ketika dia menentukan jumlah vitamin, oh berapa miligram per hari. Itu saya mau tanya, standarnya orang Jepang, standarnya orang Asia, atau standarnya orang Amerika yang rata-rata beratnya 150 kg. Ya, ngerti ya? Jadi vitamin D itu nggak perlu dibeli. Karena vitamin D ada di semua makanan, khususnya sayur-sayur warna hijau. Hampir di semua makanan vitamin D ada. Enggak usah dibeli. Itu memang akal-akalannya pabrik farmasi untuk supaya mereka mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau saya nganjurkan minum suplemen omega 3 itu memang minyak.
itu bukan zat sintetis, itu minyak sungguh. Tapi kalau saudara tidak bosan makan ikan laut tiap hari, 1 hari 2-3 kali makan ikan 1 kilo, tidak apa-apa. 1 kilo cuma 20.000 kok ikan today, betul nggak? Tapi jangan digoreng. Makan ikan saya gorengan terus, tambah sakit kamu. Hanya dipanasi di teflon supaya tidak gosong di teflon. Teflonnya kamu kasih kayak rangka besi, lalu ikannya diletakkan di atasnya kayak di oven. Gitu caranya. Jangan digoreng. Atau mau lebih sehat lagi, dibrengkes. Tahu dibrengkes? Pepes. Ada kunyitnya. Oh, itu sehat. Jangan digoreng pokoknya. Kalau kalau makan gorengan terus, waduh, uanmu metu kabeh cepet. Terus kamu keracunan pasti. Jangan. Ya, jadi itu. Kalau suplemen yang lain-lain itu hampir-hampir kita tidak perlu. Itu akal-akalannya orang. Saudara tahu susu? Siapa yang bilang susu itu bagus? Orang yang berpikir dengan jualan susu dia bisa kaya. Ngerti enggak? Yang bilang susu itu bagus, manusia perlu minum susu, itu adalah orang yang punya ide, mikir, ya apa caranya aku kaya? Oh, aku tak pelihara sapi perah, nanti susunya tak jual. Lalu aku akan ngundang dokter itu saya kasih uang, ahli gizi nutrisi, saya bilang untuk mereka itu ngomong di publik bahwa susu sapi itu hebat. Bahwa anak-anak untuk bertumbuh perlu susu sapi. Itulah yang terjadi 100 tahun di dunia. Semuanya itu adalah kebohongan terbesar dari orang-orang yang mau kaya dari jualan susu. Gula juga gitu sama. Dan banyak hal yang lain juga seperti itu. Obat-obatan juga seperti itu. Dunia ini penuh kejahatan. Saudara jangan BODO. Yang pinter. Ya, jadi mulai saat ini yang suka minum susu saya sungguh berhenti. Bagaimana Pak kalau susu asli? Waktu saya di Batu itu, anak saya Vicky sama cucu saya Sally itu mesti minum susu asli. 10.000 1 gelas. Wah, memang asli, tidak ada gulanya. Tidak apa-apa ini Grandpa. Ya sekali-sekali lah. Kalau yang asli itu tidak akan merugikan, kalsiumnya tidak akan jadi plak. Yang jadi masalah laktosanya. Jadi susu sapi itu ada zat gulanya yang disebut laktosa. Jadi susu itu ada gulanya loh saudara. Jadi jangan bilang tidak ada gulanya. Laktosa namanya. Dan itu kalau di tubuh kita jadi glukosa sama. Jadi bisa gemuk. Jadi minum susu itu bisa gemuk bukan karena proteinnya. Karena gulanya, laktosa. Dan laktosanya itu untuk golongan darah 0 itu sering nggak cocok. Kalau nggak sembelit, mencret. Nah itu saudara. Jadi kalau darah B itu cocok minum susu, laktosanya cocok. Darah B. Tapi bukan susu yang UHT. Cari di temuan ada nggak susu yang langsung dari sapi? Ada nggak? Nggak ada ya kok ngombe susu. Mau susu B-brand itu dipanasi berapa derajat? Percuma minum itu. Tidak usah. Darah B itu boleh minum susu, bukan berarti itu sangat baik untuk mereka, tidak. Susu itu semua yang kita makan dalam daging itu proteinnya jauh lebih tinggi daripada susu. Kalsium, kalau saudara memang kalsium kok sulit ya gampang. Kalau makan telur, kulitnya jangan dibuang. Kulitnya dideplok halus, lalu disaring yang halus. Kamu makan 1 sendok teh tiap hari. Itu sumber kalsium alami yang paling hebat. Lupa kembali enggak guyonan, lo serius saya. Semua kalsium yang saudara makan itu kalau bukan dari gunung batu ya dari cangkangnya telur ayam. Atau dari koral-koral batu karang yang ada di lautan. Jadi kalsium apapun yang paling hebat itu justru adalah dari batu-batuan di dasar laut. Yang dihancurkan, dihaluskan, lalu saudara beli dengan harga ratusan ribu. Ya rugi saudara. Lebih baik cangkangnya telur kamu deplok. Ya,
Jadi kalau peternak ayam itu cangkangnya telur dihancurkan, dikasihkan ayam lagi, telurnya bisa keras karena kalsiumnya diambil dari cangkangnya sendiri. Jadi itu gitu ya, kalsium ya kalsium, apapun sama. Tapi jangan beli kalsium di Walian Jaya yang untuk melamir ya. Satu karung berapa puluh ribu itu, ini kalsium, ini namanya kalsium karbonat. Nanti dulu, saudara, aku nanti tadi tembok dah. Ya, ada lagi yang mau tanya? Sudah nggak ada? Nggak ada ya? Jadi perhatikan ya, yang sakit-sakit itu, yang darah tinggi makannya dikurangi. Jangan makan 1 hari 3 kali, 2 kali aja. Tapi 2 kali juga enggak banyak-banyak. Dan jangan makan 2 kali tapi jedanya dikasih makan. Saudara tahu kalau ahli nutrisi itu bilang gini, makan itu 3 kali, betul enggak? Yang kebanyakan yang kita pagi, siang, sore atau malam. Tapi kalau dalam buku yang kuno ini ya, buku saya, makan pagi sarapan jam 7, makan siang jam 12, jam 10 harus ada camilan. Betul enggak? Betul enggak? Antara jam 12 dengan jam 6 sore, itu jam 3 harus ada tea break, harus ada makanan lagi, roti panggang, apel 1. Saudara ya, saya kasih tahu ya. Kalau saudara kerja, ini ya, dengarkan baik-baik. Kalau saudara kerja di meja, mejanya cuma segini. Saudara lagi bikin kue. Jadi ini dipenuhi dengan bahan-bahan kue, lengkap. Saudara giling tepung di sini. Saudara belum selesai nih bikin kuenya. Tiba-tiba saudara dikasih, ini misalkan ini saya kan bisa kerja, hampir semua saya bisa. Saya bikin kue, tiba-tiba anak saya, "Pi, ini apa? Kipas anginku rusak." Langsung kipas anginnya diletakkan di meja saya. "Bro, tolong diservis, Pi." Saya bisa nyervis kipas angin. Roti belum selesai nih. Kipas angin tak bongkari di sini. Saya bawa avometer, saya bawa obeng, saya bawa solder. Anak saya yang lain lagi, "Pi, mainanku rusak, Pi." Ini kipas angin belum selesai. Ini roti belum jadi. Datang lagi mainan. Ini belum lagi yang lain-lain. Meja ini jadi apa? Saya mau tanya, meja ini jadi apa? Ya tak tendang kayak tak walik, saudara, stres aku. Bisa ngerti? Meja ini adalah lambung dan ususmu. Ya, perhatikan. Makanan di lambung kita 6 jam baru semuanya itu pindah ke usus halus, lalu ke usus besar. 6 jam lambungmu itu masih terus berusaha untuk menghancurkan makanan. Kamu makan jam 8, terus jam 12, cuma 4 jam. Nanti itu belum jajannya kamu. Jadi lambungmu itu belum selesai mencerna makan pagi, sudah dikasih makan siang. Belum selesai mencerna makan pagi dan siang, dipenuhi lagi dengan makan sore, jajan. Belum selesai lagi dikasih makan malam jam 7 malam atau 6 sore atau 8 malam. Jadinya apa tubuhmu? Jadinya itu sembelit. Usus besarmu juga tidak bisa mengeluarkan zat-zat dengan baik. Itu sebabnya saya katakan paling tidak itu 1 hari 2 kali aja makannya tanpa jajan apapun di jeda waktu. Per 12 jam. Percayalah kalau kamu makan pagi jam 6, lalu jam 6 sore kamu makan, seluruh lambungmu sudah kosong. Bagaikan meja yang sudah selesai bikin rotinya, ayo kipas angin bawa ke sini. Kipas angin selesai, ayo mainanmu bawa sini. Meja ini tetap terjaga. Itu yang tips yang saya berikan. Tips yang saudara harus perhatikan. Jangan dididik mangan, dididik makan. Sudah gitu kenyangnya luar biasa makannya. Semakin banyak kamu makan, semakin cepat lapar. Ya, semakin sedikit makannya, semakin tidak cepat lapar. Tapi kalau kedidikan awamu entek kuru. Nah, nanti itu ada aturannya supaya tubuh tetap bagus. Ya, saya pulang dari Surabaya berat saya 78,5. Waktu berangkat 78, jadi naik setengah kilo. Perhatikan.
Saya long trip 1 bulan lebih di urusan kecelakaan itu 1 minggu, jadi 1 bulan 1 minggu. Berat badan saya itu naik hanya 0,5 kilogram. Karena apa? Bukan karena banyak makan, karena saya tidak bekerja seperti biasanya. Bisa ngerti ya? Kalau di sini kan saya selalu bekerja itu. Kalau di Jawa kan mau kerja apa saya? Kerjanya cuma nyetir mobil, ya toh, konsultasi, ya segitu-gitulah, jalan-jalan. Tapi saya 1 minggu ini makan 1 minggu ini hanya 1 hari 2 kali. Berat saya timbang tadi pagi cuma 76. Turun 2,5 kilo hanya 1 minggu. Kalau saya teruskan 1 minggu lagi, pasti 74 itu berat badan saya. Nurunkan berat badan ini lo gampang. Taruhannya cuma mulutmu itu loh. Pikiranmu, konsepmu, ketekunanmu. Jangan diperbudak oleh mulutmu, ya. Percuma kamu ulang tahun panjang umur serta mulia, panjang umur sehat, enggak bisa. Panjang umur kok mangan kue tart. Lo kue ulang tahun ini lo apa? Kue tart toh? Boleh makan kue tart? Enggak boleh. Panjang umur kok makanannya kue tart. Panjang umur tuh makannya pisang kepok. Loh Pak, mosok Pak pisang kepok Pak? Ini di foto inilah untuk panjang umur. Gitu loh pendobrakan. Oh kue tart selarang ngeracuni kamu. Ya. Sekarang buka kitab suci. Haleluya. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Haleluya. Saya akan bacakan ayat mulai ayat 4 sampai ayat 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Elohimku karena kamu atas anugerah Elohim yang diberikannya kepada kamu dalam Masiah Yeshua. Sebab di dalam Dia, perhatikan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Perhatikan, kamu kaya dalam segala hal. Sama enggak? Kitab sucinya sama enggak? Apa di situ? Ya setiap hal segala hal podo wes ya. Tapi dalam segala macam perkataan dan segala macam. Tadi yang saudara dengar itu kata-kata dan pengetahuan apa enggak? Nah, ya. Anak Elohim itu seperti itu. Perkataan, pengetahuan itu kaya kita dalam pengetahuan dan perkataan. Ya, dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Hamasiah yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Adon kita Yeshua Masiah. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat. Ayat 8 itu loh. Pada hari Adon kita Yeshua Hamasiah. 9. Elohim yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yeshua Masiah, Adon kita, adalah setia. Katakan amin. Saudara orang kaya atau bukan? Saudara orang kaya atau bukan? Jangan kaya selalu dikonotasikan dengan banyak uang, banyak rezeki. Kaya itu karena saudara memiliki persekutuan dengan Yeshua Masiah. Kaya dalam segala macam karunia untuk membangun tubuh Hamasiah. Kaya dalam segala perkataan, dalam segala pengetahuan yang berguna. Bukan kata-kata kosong, kata-kata yang tidak ada artinya. Saudara, kita itu kaya dalam hal-hal seperti itu. Itulah anak-anak Elohim yang sejati.
Itu sebabnya jangan pikiranmu itu kepada uang terus. Jangan pikiranmu pemenuhan benda-benda jasmani lahiriah. Kamu niru orang itu, waduh saya kepingin jadi kayak sultan itu. Nggak bisa jadi sultan itu, nggak bisa kayak rumahnya sultan, nggak bisa kayak mobilnya sultan. Paling nggak makanan yang dimakan sultan aku bisa makan, gitu ya. Itu pikiran tersesat luar biasa. Perhatikan, tersesat. Menjadi anak Elohim, menjadi orang Kristen, kita tidak mencari dunia, kita tidak mencari uang, kita tidak mencari ketenaran, kita tidak mencari kekayaan. Yang kita cari ada kerajaan Elohim dan kebenarannya. Bekerjalah dengan wajar. Lupa apa enggak boleh kalau kerja itu kepingin gaji tambah? Ya boleh lah. Masalahnya tambah gaji untuk apa? Kalau oh iya enak Pak tambah gaji itu, kalau saya kepingin, saya enggak punya mobil, ini cuma motor, kalau tambah gaji bisa beli mobil Pak. Tidak salah beli mobil. Tapi kalau tujuanmu tambah gaji, tambah rezeki hanya untuk yang lahiriah terus, enggak ada hubungannya dengan kemuliaan nama Elohim. Padahal firman katakan muliakan Elohim dengan hartamu, lalu kamu akan tersesat. Kalau semua kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Yahweh itu kamu gunakan untuk hanya pemenuhan keinginan-keinginan lahiriahmu. Dan dunia memang sedang menuntun semua manusia ke era atau ke arah yang seperti itu. Di Bukit Hermon, saya tidak pernah khotbah saya seperti itu. Kalau ada gereja lain khotbah seperti itu, saya katakan itu bukan gereja, itu industrialisasi agama. Saudara ngerti maksudnya industrialisasi agama? Hal-hal yang menarik yang bisa ditonjolkan melalui suatu agama, bahkan berdasarkan ayat-ayat yang dicomot begitu saja, keluar dari konteksnya. Nah, itulah untuk menarik banyak orang, itu namanya industrialisasi agama. Gereja kebanyakan sekarang itu seperti itu. Saudara menjadi anak Elohim. Elohim tidak pernah berjanji di dunia ini saudara tidak bisa kena musibah, malapetaka, sakit, penyakit, kerugian, ditipu orang, dirampok, bahkan dibunuh. Elohim tidak pernah berjanji untuk melindungi saudara dari itu. Tetapi dia berjanji menyertai kita selama-lamanya. Bahkan ketika maut datang, Rasul Saul berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku, bahkan maut sekalipun, dari kasih Yeshua Masiah yang ada di dalam aku. Amin. Jangan pikiranmu itu, oh ini, oh gini, oh gini. Jadi orang Kristen itu aman-aman, jadi orang Kristen baik-baik. Tidak. Kamu jadi orang Kristen, kalau mobilmu kamu parkir di tengah pasar yang rame, enggak kamu kunci, ada dalamnya banyak barang, orang lihat, ya dibuka ya dimaling. Jangan bilang Yahweh melindungi. Bisa ngerti maksudnya? Rumahmu enggak kamu kunci, enggak kamu gembok, dimasuki orang hilang, ya jangan salahkan Elohim. Rumah sudah digembok aja masih dijebol, betul enggak? Iya. Oh Yesus kan sudah bilang, jangan kumpulkan hartamu di bumi, karena di bumi ini pencuri-mencurinya. Yesus enggak pernah ngomong, enggak apa-apa kamu nyimpen uang di bumi, aku lindungi kamu dari pencuri. Enggak ono. Lah kenapa pikirannya orang Kristen itu terus yang enak-enak, yang untung-untung terus? Kita orang Kristen itu dengan yang bukan Kristen sama, saudara. Butuh hati-hati, butuh waspada, butuh untuk tindakan-tindakan kewajiban kita untuk mengamankan apapun yang ada pada kita. Betul enggak? Bedanya di mana? Bedanya semua yang dilakukan orang dunia itu hanya sementara di dunia. Mereka kehilangan keselamatan. Kita di sini, kita dapat di dunia dengan tanggung jawab kita, dan kita di dunia akan datang, kita hidup bersama dia selamanya. Amin. Jadi kita ini di dalam dia kaya dalam segala hal. Jadi siapa yang sudah kaya? Angkat tangan. Oh, kaya dalam segala hal, angkat tangan.
Apa termasuk segala hal itu termasuk uang di tengahnya? Tidak. Segala hal di sini konteksnya adalah segala sesuatu yang berkenaan untuk kemuliaan nama Yeshua HaMashiach. Dan saudara tetap bisa memuliakan dia meskipun saudara tidak jadi orang kaya raya. Saudara bisa bayangkan kalau semua orang kaya. Siapa yang pernah punya motor atau mobil lalu kempes banyak lalu ke tukang tambal? Angkat tangan. Saya tanya, kalau tukang tampalnya itu kaya, kira-kira kerjanya tukang tampal atau punya toko roti? Lalu kalau semua kaya, saudara kalau tampal ban di mana? Nampalo dewe. Punya sampah, yang ngambil sampah siapa? Tukang sampah tuh. Apa kalau tukang sampah ikut gereja disuruh perpuluhan, lalu kalau kamu perpuluhan, ada pendeta bilang kamu memberi perpuluhan 10.000, nanti kamu dibalas 100 juta. Kasih 1 juta jadi 100 juta. Coba ngomong sama pemungut sampah itu, saya kepingin tahu. Pemungut sampah dengan gaji 1,5 juta per orang 1 bulan, disuruh perpuluhan 150.000, lalu gajinya bisa 15 juta. Banyak propaganda di gereja itu yang menyesatkan manusia. Saudara berpikir apa kalau kasih per bulan saudara jadi kaya raya? Saudara memberikan persepuluhan itu harus. Meskipun ada pendeta yang bilang tidak lagi berguna. Itu Taurat, bukan Taurat. Yang memberi itu Abraham, Ishak, Yakub. Dan aku adalah Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Tanpa ada aturan yang ada dalam Taurat, Abraham sudah kasih perpuluhan, Ishak, Yakub kasih perpuluhan. Kita anak Abraham, maka kita memberi persepuluhan. Semua dilakukan karena kasih. Apakah kalau saudara memberi perpuluhan, dijamin kamu akan jadi kaya raya? Tidak. Itu hanya kamu menghargai dia yang ada di tempat yang maha tinggi. Bahwa semua apapun yang kamu dapatkan, itu bisa kamu dapatkan karena anugerah kebaikannya. Sehingga kamu harus memberikan 1/10 kepada dia. Tentu salurannya manusia. Apakah lalu saudara akan diberkati berlimpah-limpah? Saudara bisa memberi persepuluhan, itu tanda bahwa saudara orang diberkati. Ada banyak orang rezekinya banyak, tapi tidak memberi persepuluhan. Tamak kikir. Orang tamak kikir masuk kemana? Neraka. Tidak seorang pun yang tamak kikir bisa masuk kerajaan Elohim. Dan kita bisa tahu seorang tamak atau kikir dari penggunaan uangnya. Itu sebabnya Yeshua berkata jangan berilahkan Mamon dan Elohim. Itu tidak bisa. Saya tidak peduli dengan kata-kata siapapun. Tapi pendeta-pendeta yang sangat menekankan perpuluhan jauh lebih banyak dari yang tidak. Dan jemaatnya memang adalah jemaat yang diberkati Elohim. Diberkati bukan berarti saudara jadi kaya. Saya sering kali berkata, bahkan ketika saudara bisa sehat sepanjang umur hidup saudara, nggak sakit-sakitan, itu adalah berkat luar biasa, betul nggak? Untuk apa uangmu banyak, tapi sedikit-sedikit ke rumah sakit, sedikit-sedikit, meskipun kamu bilang BPJS. Kalau saya nggak mau sakit, meskipun ditanggung oleh pemerintah. Karena yang paling bagus tidak sakit, kan begitu. Nah saudara, orang tidak memberi persepuluhan itu bukan lalu dikutuki, tidak. Tapi orang tidak mau memberi persepuluhan itu karena tamak, karena iri, karena kikir, dan takut kehabisan uang. Loh, takut kehabisan uang itu sudah dihukum dia. Takut tidak cukup. Setiap ketakutan mengandung hukum. Jangan pernah takut apapun. Kita hanya takut kepada Elohim. Jangan takut, nanti ini per bulan kurang uangku bagaimana? Kamu dihukum karena itu. Bukan karena tidak memberi perpuluhan. Tapi karena kamu takut kekurangan. Dan setiap ketakutan pasti dihukum. Saudara saya saksikan ya, di Petemon, jemaat kami namanya Pak Soekarno. Pak Soekarno inilah yang 2 tahun sebelum saya pindah ke sini, dia dapat mimpi bahwa saya pindah ke Manado.
Dia seorang pandu kapal yang kerja di Angkatan Laut. PT PAL, perusahaan Angkatan Laut. Jadi pemandu kapal yang akan di dermaga mau parkir gitu istilahnya. Nah, dia yang mandu dengan kapal pemandu. Dia tuh sudah 2 kali dia diberi mimpi yang luar biasa, yang sama. Yaitu saya dengan jemaat banyak itu nyebrang laut dan diberi lintang utara, bujur, timur, barat semuanya. Itu pas itu ke Sulawesi Utara, kota Manado. Dan dia catat mimpinya itu. Ketika saya tahun 98 menyatakan di Surabaya bahwa saya akan pindah ke Manado, dia langsung ingat catatannya, dia ambil. Lalu dibuka di mimbar dengan saya. Waktu itu dia belum tahu. Dia pikir itu cuma mimpi, tapi dia catat semua. Langsung di Bible study itu, ibadah Rabu itu. Dibuka peta, kaget semua kami. Itu menunjuk kota Manado. Dan saya ada di sini hari ini. Nah, saudara, itu Pak Soekarno itu, dia itu hanya pegawai Angkatan Laut. Gajinya itu ya itu aja tiap bulan. Dia tidak pernah berani kasih perpuluhan. Karena dia bilang apa? Saya ngasih perpuluhan aja loh, kurang uang saya. Loh saudara, saya ini loh enggak ada niat ngomong perpuluhan, tapi saya dituntun Yahweh ini ngomong. Ya saya ngomong aja. Saya enggak tahu ada jemaat yang butuh enggak. Jangan kerasan hatimu kalau saya ngomong seperti ini. Dia bilang saya itu enggak ngasih perpuluhan aja, saya kurang. Ini kesaksiannya dia. Tetapi saya mau taat. Ketika dia memberi perpuluhan, dia bilang aneh bin ajaib. Malah saya kok bisa menabung ya. Dan itu dengan matematika saya secara manusia itu tidak masuk akal, dia bilang. Seumur hidup dia di pertemuan dia beri perpuluhan dengan setia, janji iman, kolekte. Dulu di Surabaya kolekte, saudara, sekali ibadah ini kolektenya bisa 3 kali dan ditodong. Ini kamu kan tidak ditodong, karena saya tidak suka nodong orang. Berikan karena kasih, bukan karena dipak. Kalau enggak ngasih malu. Akhirnya saudara ngasih kertas tok di sini, enggak ada uangnya. Ini jadi enggak karu-karuan. Jadi itu salah satu pengalaman Bapak Soekarno. Oh, pengalaman orang yang lain banyak. Saya menggembalakan di sini 27 tahun. Saya jadi wakil gembala di Surabaya, saudara. Itu sejak tahun 84 sampai tahun 98. 14 tahun saya jadi wakil gembala di Surabaya. Dan hampir boleh dikata 100% tugas penggembalaan itu saya. Karena ayah saya itu 1 tahun 6 bulan keliling. Urusan pastoral semua saya. Dan saya saksikan semua orang yang setia memberi persepuluhan, hidupnya terjamin, hidupnya diberkati, rezekinya bertambah. Saya enggak janji, saya katakan itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Firman berkata, barang siapa banyak akan banyak, ya sudah. Kamu takut? Kamu takut? Saudara. Jangan takut. Karena ketakutan mendatangkan hukuman. Takut sakit, takut kurang uang, takut masa depan. Takut apa lagi? Semua takut apapun mengandung hukuman. Mau dihukum? Jangan takut. Amin. Kita kaya dalam segala hal. Bukan ada, tapi tidak ada kaitannya dengan segala hal adalah segala perkataan, segala karunia, segala pengetahuan yang berguna untuk membangun tubuh Hamasiah. Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Silakan bangkit berdiri.
Pelayan Perjamuan Kudus, silakan maju. Haleluya. Kita akan berdoa. Terima kasih Engkau baik, berbuat baik dan selalu memberi yang terbaik pada kami. Lanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami, kebajikan kemurahan belakang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Semua perkataan, semua pengetahuan, semua kebenaran firman-Mu meteraikan di dalam setiap hati pikiran kami. Dan teguhkan melalui tubuh dan darah Yeshua HaMashiach, Anak Domba Elohim yang sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kami semuanya. Terima kasih, diberkati saudara kami akan melayani, dan kami semua diberkati karena iman kami kepada Engkau, penghormatan kami akan kurban tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Best. Bila ku renungkan kasih Yahweh, betapa besar dalam hidupku, ku terharu membayangkan pengorbananmu, semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih, hidupan Yesus selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih Bapa, betapa besar dalam hidupku, ku terharu membayangkan pengorbananmu, semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih-Mu, Kau perhatikan kehidupanku. Yesus selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hidupku. Merasakan semuanya. Silakan mendengar diri. Tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Yesus, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Merasakan semuanya. Tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Elohim, kasih yang Kau berikan dalam hidupku, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersama murid-muridnya mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Barang siapa memakan roti ini, yaitu tubuhku, dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Tahukah saudara bahwa tubuh dan darah, roti dan anggur yang ada di tangan kita adalah bukti nyata kesetiaan Elohim
yang sanggup meneguhkan kita sampai kesudahan alam. Bahwa Dia Elohim yang setia, yang menjamin keselamatan kita. Setiap kita memegang roti dan anggur ini, kita yakin bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita makan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Darah yang dipercikkan ke dalam setiap hidup kita dan menyucikan, menguduskan, membarui hidup kita semuanya. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku, Yesus berkata, sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita minum. Haleluya, terima kasih. Terpujilah Engkau senantiasa Elohim yang setia, yang meneguhkan kami sampai akhir perjalanan hidup kami. Engkau yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan Engkau yang memperkaya kami dalam segala hal. Dan kami bersyukur untuk semua kekayaan Shamayim yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Biar tubuh jiwa roh kami tidak kekurangan suatu pun yang baik sampai Yesus Mashiach datang menjemput kami. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah. Diberkati seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Mashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Terima kasih, makasih. Terima kasih, wa rahmatmu, wa pendamaian berbalik. Terima kasih, makasihmu. Terima kasih, wa rahmatmu. Terima kasih, kejaminanmu. Terima kasih, kejaminanmu. Amin. Shalom. Yesus memberkati. Haleluya. Aku ingin selalu berdiam di bangku, sujud menyembah, meninggikan nama-Mu, bawa-Mu terbang tinggi bagai Raja Wali, melintasi awan sukacita, menuju kemenangan. Di mahkotanya orang yang rendah hati, pujian dalam mereka, sorak-sorai, sorak-sorai, haleluya. Di mahkotanya orang yang rendah hati, pujian dalam mereka, sorak-sorai, sorak-sorai.